Oke yuk. Ya rally yuk. Oke teh gimana mungkin? Oke teh gimana mungkin tadi proses lancar sudah tadi. Ada berapa pertanyaan? Kurang lebih 16. 16 satunya 5. Iya. Ada 2 kan ya? Yang satu 16, satu 25 kurang lebih. Nah ini ada 2 BAP mungkin boleh dijelaskan. Yang satu apa yang Oke, Mbak, boleh dijelasin tadi Yang satu terkait laporan kita terhadap AL ya, atau akun YouTube-nya. Yang satunya terkait akun YouTube miliknya RDL. Terkait apa tadi? Undang-undang ITE. Ya enggak, maksudnya apa yang dibahas di akun YouTube-nya RD? Oh, pencemaran nama baik. Pembahasannya apa pembahasannya? Pembahasannya kan ada statementnya dia tentang fitnah atau tuduhan-tuduhan yang tidak adanya fakta. Lebih ke situ sih, dan kita tadi memberikan bukti-buktinya. Mungkin buktinya seperti apa teh, atau mungkin ada video atau potongan Tuduhannya yang pertama terkait kayak narkoba gitu. Saya tadi memberikan buktinya bahwa berupa apa hasilnya. Hasil dari Balai Kesehatan Penerbangan sama itu tes urin ya, satu lagi tes rambut di Dinas Kesehatan DKI Jakarta. DKI Jakarta ada 2. RD sendiri kan pernah berstatement dia siap dilaporkan dan dia siap melapor balik. Gimana tes menanggapi? Oh iya, nggak apa-apa, itu proses aja. Kalau saya kan di sini karena saya orang yang jujur merasa dituduh dan dirugikan ya tentang nama baik, jadi saya pun akan membela hak saya seperti itu. Teh mungkin sedikit update yang soal Teh kan udah dicabut laporannya sama Alpilim. Itu gimana sih Teh tanggapannya Teh? Tanggapannya ya hak hukumnya, karena saya pun kan dari awal tidak meminta untuk dicabut. Tapi kalau dia mau cabut ya nggak apa-apa. Dia kan bilang katanya nantinya tidak akan menyerang ke ranah pribadi, lebih ke fokus substansinya. Mungkin Teteh sendiri gimana sih melihatnya mendengar statement dia? Ya bagus, rasa dari awal aja gitu. Nah ini kan juga ada kabar simpang siur terkait Teteh mundur dari yayasan. Itu sebenarnya gimana sih Teh, mundur atau rehat atau seperti apa sih Teh? Oke. Per tanggal 2 kemarin, 2 Januari 2025 saya sudah resmi untuk total mundur dari Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan. Seperti itu. Jadi alasannya apa? Alasannya karena saya mau fokus terhadap urusan saya pribadi. Jadi biar tidak dicampur adukan terkait donasi, terkait yayasan dan lain-lain. Karena kasihan kalau urusan yayasan dan personal saya nanti digabung-gabung itu nggak fair. Seperti itu. Untuk penggantinya sendiri gimana Teh? Masih dari saudara atau seperti apa atau gimana? Tanya yayasan ya, karena Mas Gedi sekarang yang penggantinya. Teh ini kan dari Alpilim sendiri ya, mungkin dia mencabut laporan itu karena alasan kasihan. Mungkin dari Teteh sendiri gimana sih Teh mungkin tanggapan? Karena kasihan. Karena menghadapi perempuan, katanya menghadapi perempuan lah istilahnya. Oh gitu. Harusnya kalau kasihan dari awal ya, dia tidak menjatuhkan harga diri saya sebagai seorang perempuan itu pertama atas tuduhan dan fitnah, karena harus digarisbawahi dia juga punya anak, saya pun punya anak. Seperti itu. Yang pertama. Poin kedua, dari kemarin juga mulai ramai saya ada viral terkait saya nangis ya. Iya. Di media sosial itu bukan terkait penyerangan dari AL ya Mbak ya, atau dari RD, itu sama sekali nggak ada urusannya sama mereka. Jadi saya pun punya masalah pribadi dan personal dan tidak ada urusannya sama mereka. Berarti Teteh bisa dibilang mau lanjut terus lapor sampai selesai? Ikutin proses hukumnya. Teh mungkin dari Agus sendiri kan bilang mengatakan update ya, minta uangnya dikembalikan. Itu kan Teteh mundur itu dibilang katanya melarikan diri. Oh, saya nggak melarikan diri, saya masih ada di sini. Saya nggak keluar negeri, saya nggak kemana-mana. Kemarin kita juga ada membuktikan di podcastnya Bang Denny Sumargo ya. Itu buktinya kita buka per bulan September, Oktober, November, Desember uangnya masih nggak bergerak 1 perak. Berarti kalau perihal dia meminta uang donasi gimana Teh? Kita serahkan lagi ke yayasan seperti apa, terus ke Bang Denny seperti apa, ke PH donatur juga seperti apa. Nah dia itu kan berucap ya, bisa dibilang kalau Teteh ini nantinya akan berstatus tahanan rumah. Tahanan rumah? Kata Mas Agus sendiri bilangnya seperti itu Teh. Diketawain aja.
sampai istilahnya merembet ke Mas Gary juga kan, bisa dibilang katanya Mas Gary ini siapa gitu, baru bahas-bahas kok semester kuliah seperti itulah, mungkin tidak ada hak segitu, sampai merembet ke Mas Gary sendiri. Teteh sendiri gimana sih? Kalau itu nggak boleh tanggapi ya, karena kalau mau nanya ke aku pun bingung jawabnya apa. Boleh tanya sama Mas Gary-nya langsung. Bisa dituduhkan katanya ngaku-ngaku jadi lawyer, cek Mas Gary. Dibuktikan aja dan tanya langsung sama beliau. Teh, butuh waktu berapa lama sih akhirnya final memutuskan untuk mundur dari yayasan diri? Karena kan yang kita tahu kan memang Teteh kan concern banget di yayasan sendiri, dan mungkin dampaknya pro kontranya mungkin ada yang menahan Teteh atau seperti apa untuk tidak keluar dulu Mungkin semuanya? pada saat saya mulai melaporkan AL, terus saya mau fokus karena nggak bisa seimbang ya, nggak bisa balance. Jadi saya pikirkan untuk ini nggak bisa seperti ini, saya harus fokus terhadap satu. Jadi saya pilih untuk menyelesaikan case saya dan saya mundur dari yayasan. Berarti per tanggal 2 kemarin, Jadi surat sudah pengunduran dirinya tanggal 2. tanggal 26 betul. Surat pengunduran diri. Tapi di akte notaris sudah diurus. Mungkin yang perlu diberi pemahaman juga ke masyarakat soal rekening pribadi dan rekening yayasan itu kan berbeda. Betul. Artinya, selama ini kan kalau uangnya di Novi, padahal kan uangnya mungkin di yayasan. Yayasan betul. Cara mekanisme penarikan penggunaan itu kan beda. Gitu. Betul. Boleh dijelaskan soal karena perbedaan uang di Novi dengan uang di yayasan Novi itu berbeda. Tapi kalau uang di yayasan ya uang di yayasan, uangnya si Mas AS itu ada di yayasan, bukan di saya gitu. Kalau uang pribadi saya tidak ada urusannya dengan donasi gitu. Tapi kalau misalnya ditanyakan sama kalian terkait dari mana selama ini menghidupi yayasan, ya uang pribadi saya itu, pendapatan saya menghidupi yayasan selama ini. Bahkan kita bisa pastikan lebih dari 50% penghasilan saya berikan ke yayasan untuk membantu anak-anak saya di sekolah, untuk ODGJ saya rawat gitu, dan itu butuh biaya besar. Selama ini saya independen. Seperti itu. Teh, mungkin gimana sih caranya untuk Agus sendiri bisa mendapatkan dana donasi tersebut? Mungkin ada syarat-syarat yang harus dipenuhi dari Agus sendiri untuk mendapatkan uang donasi. Enggak, jadi sebenarnya teman-teman, saya izin ya melanjutkan. Jadi Teh Novi itu per hari ini sebenarnya per tanggal 2 sudah resmi secara sah hukum itu bukan lagi ketua yayasan, bukan juga pengurus dari yayasan, bukan pembina yayasan juga. Jadi Teh Novi tidak punya hak lagi di dalam yayasan itu. Ini memang sangat menyedihkan ya, karena memang sebenarnya yayasan itu bergerak di bidang sosial. Teh Novi berniat untuk membantu masyarakat banyak, kemudian harus terhenti gara-gara kasus ini. Hal ini didasari oleh banyaknya kemudian permasalahan-permasalahan yang diciptakan menuju ke arah yayasan, sehingga kemudian yayasan itu tidak lagi mampu bergerak sebagaimana mestinya gitu sebelumnya. Makanya kemudian Teh Novi memisahkan diri dari yayasan. Per tanggal 26 Teh Novi membuat surat pengunduran diri, kemudian dirapatkan di dalam pengurus yayasan, dan sudah diaktekan per tanggal 2 Januari 2025. Jadi sudah resmi Teh Novi bukan lagi bagian dari yayasan. Itu yang pertama. Teh Novi juga bisa membuktikan bahwa uang yang kemudian disengketakan sampai hari ini itu masih utuh. Teman-teman bisa lihat ya, ini uangnya masih utuh di yayasan. Saya kasih tunjuk, Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan ya teman-teman. Tahan teh. Oke, cukup. Ke depan. Teh. Nah, ya segitu aja Bu. Udah tahan. Ini yang per tanggal 2 ya. Tanggal 2 sejak Teteh masih ya, dan sekarang udah tidak lagi. Nah sekarang udah nggak bisa lagi. Tahan teh. Mungkin agak pada sini. Oke teh, cukup. Masih utuh. Oke. Jadi Dari awal ya Mbak, dari awal sampai per tanggal 2 kemarin itu uangnya masih ada di yayasan dan nominalnya masih sama. Berapa itu nominal? sebenarnya nominal uangnya Agus kan 1,2 ya, donasi yang kemudian diperuntukkan untuk berobat Agus itu 1,2 sekian. Ada uang yayasan yang kemudian menjadi 1,3 sekian. Mundur bocor. Asli. Tapi nanti ke depan Teh tetap akan membantu nggak? Kan selama ini juga banyak membantu dari uang pribadi. Walaupun nanti nggak jadi pengurus, tetap akan membantu secara pribadi. Pasti lah ya, pasti akan tetap berdonasi.
Teh mungkin terkait sidang ya, mungkin dari pihak aku sendiri siap menghadapi terkait tanggal 8 itu sidang donatur yang gugatan itu, dimana mungkin dia akan siap gitu, siap untuk menghadapi semuanya itu. Dari Teteh sendiri melihatnya seperti apa sih? Ya kita Tergugatnya kan yayasan ya, bukan kan bukan aku Tenopi. lagi Iya, maksudnya tanggapan sedikit. Kalau Tenopi nggak punya kewenangan lagi. untuk menjawab karena bukan bagian dari yayasan lagi. Sebenarnya sangat disedihkan sih, karena ya yang tadi saya bilang 2021 saya berjuang sampai sekarang itu sama sekali saya pastikan tidak ada bantuan dari siapapun. Walaupun ada donatur yang bantu, itu saya nggak pernah meminta, saya nggak pernah mengemis, tidak pernah open donasi untuk membantu ODGJ atau membantu anak-anak asuh saya dalam pembiayaan gitu. Dan satu lagi, banyak banget yang beredar sekarang ini katanya saya menerima uang money laundry, cuci uang atau uang apalah, saya nggak ngerti, uang pajak dan lain-lain. Saya pastikan dari saya mendirikan yayasan 2021 Desember sampai sekarang itu tidak ada ya. Buktikan kalau ada, penjarakan saya seumur hidup, silakan penjarakan saya pastikan itu semua penghasilan dari YouTube saya sangat sedih banget ketika ada konten kreator yang bilang berapa sih gaji konten kreator. Harusnya tidak bisa ya, namanya rezeki orang itu disamaratakan gitu. Kita punya YouTube, mereka punya YouTube, penghasilannya pasti akan berbeda ya kan. Saya sangat sedih aja dengan statement seperti itu. Itu kok bisa disamakan dengan orang lain, itu sih. Apalagi ini yang ngomong mungkin orang terdekat kamu. Berarti tahun 2014 ini sebagai tahun apa sih Teh? Mungkin tahun terberat kah mungkin di jalan? Terberat banget, capek beneran. 3 bulan setengah kita kayak gini. Padahal niat kita bantu orang, mungkin teman-teman di sini bisa merasakan lah ya. Ketika kita niat bantu tapi ada aja halangannya, dan kayak capek, lelah, fisik, mental, semua kita udah mati-matian. Teteh kan sempat nangis dari live TikTok itu, mungkin adakah mungkin serangan dari sisi psikologis Teteh sendiri sampai mungkin udah pusing, katanya kalau tidak salah mengutip stres juga gitu. Mungkin dari sisi itu stresnya karena apa? Mungkin dalam setiap hari ada masalah Teteh. Capek karena banyak orang yang menyerang gitu. Misalnya tiba-tiba ada PH saya yang awalnya, terus dia bilang gak ada terdepan di media sosial dan lain-lain, tapi ternyata dia nyerang saya, terus pindah ke kubu donatur, sekarang mau pindah ke kubu AS misalnya kayak gitu. Terus tapi yang saya nggak suka, dia nyerang personal gitu loh. Dan itu apa ya, kena di mental saya gitu. Itu kayak banyak oknum, bukan cuma 1-2, jadi kayak capek gitu. Teh kan Mau sampai kapan juga kan kayak gini, ini uang di yayasan, tapi yang diserang saya pribadi, personal saya, kan aneh jadi. Teteh juga kan sempat spill ya soal berita heboh yang waktu kemarin ya, mungkin itu berita heboh terkait apa Teh? Kalau boleh tahu mungkin boleh spesies sendiri. Berita heboh Yang kata Teteh ada yang menghebohkan mungkin, nah itu kan iya. saya. Jadi saya dapat info dari salah satu teman saya, ada orang yang mungkin dibilang terdekat, juga terdekat, yang saya anggap baik sekali, saya anggap abang saya gitu. Dia mau membuat berita lagi yang tadinya sudah redup, mau dinaikin lagi atas statement seseorang ini gitu loh. Jadi mau digoreng lagi, mau diramein atas apa sih, apa lagi gitu loh. Saya mau diserang seperti apa lagi, kan capek juga. Harusnya kita fokus penyelesaian, bukan malah fokusnya nyerang personal saya. Terkait kalau saya ini gak usah dipikir, tapi kasihan lah anak-anak saya gitu. Kasihan, saya juga punya keluarga, sama kayak kalian kan punya keluarga juga. Lelah lah kita kayak gitu. Udah fokus aja, urusan donasi udah fokus aja gitu. Kayak pengacara-pengacara yang lain nyerang ini, nyerang itu, ya fokus donasi aja. Seperti itu sih. Nah itu terkait video penyebaran yang ramai percakapan kan, itu mungkin ramai Teteh. Mungkin Teteh sendiri menganggapnya yang pertama kali mungkin ada isu gak sih, mungkin siapa yang menyebarkan gitu? Oh, saya nggak tahu kalau siapa yang nyebarin, karena saya tahu pun itu kondisinya saya udah malam, terus tiba-tiba rame 2:30 subuh, aku langsung hubungin Mbak Disna, Mbak ini gimana gitu. Aku shock banget, itu sempat gemeter ya Mbak, kok tiba-tiba kayak gini gitu. Terus netizen udah banyak yang nge-tag aku, beritanya sudah rame, ya jadi bingung seperti apa. Oke Teh, mungkin di 2025 ini ada rencana apa sih mungkin Teh nantinya, mungkin ke depannya gitu? Ada rencana apa? Enggak, belum ada pikiran sih. Ada rencana apa? Pengen menyelesaikan masalah ini aja dulu. Hanya mau menyelesaikan masalah ini, terus fokus sama hidupku. Mungkin 3 bulan ini udah banyak yang aku sita, udah banyak yang tertinggal, jadi aku pengen perbaiki yang tertinggal sih.
Cukup. Teh mungkin jadi sekarang sibuk jualan di TikTok. Iya. Mungkin seperti apa nih mungkin Teh? Ini apakah Rilis. memang ini Itu bagian dari usaha saya mencari uang, ya, mencari rezeki. Jadi supaya dibilang nanti bukan apa ani-ani ya. Ya, sebenarnya kita kerja aja konten kreator, penghasilan udah sangat cukup buat saya, ngebantu anak-anak, ngebantu ODGJ di jalan, ngebantu lansia sebatang kara, udah sangat cukup. Tapi yang tadi saya bilang sangat disayangkan ketika penghasilan kita dipertanyakan sama konten kreator lain gitu, itu agak lucu. Sedangkan penghasilan kita udah lebih dari cukup untuk saya, gimana cara kita bersyukur aja. Cukup. mungkin Ada kan kemarin rencana uang itu mau dibalikin aja ke Agus teh biar cepat clear. Uangnya udah sengketa ya. Uangnya udah sengketa, ya? sengketa, teman-teman. Jadi nggak segampang yang dulu lagi ya. Sebenarnya kalau Agus dari awalnya kemudian pihak Agus ya dari awalnya menerima kemudian arahan Kemensos mungkin akan lebih mudah. Sekarang sudah ada gugatan dari donatur gitu ya. Itu harus dijalani karena uang itu sudah menjadi uang sengketa. Silakan kemudian berjuang di pengadilan. Teh, ini kan kemarin ada beberapa juga lawyer yang mendukung Teh Novi dan akhirnya satu persatu pada mundur ya. Mungkin Teh tanggapnya seperti apa sih? Ya nggak apa-apa ya, karena kan kembali lagi itu hak masing-masing gitu. Hak masing-masing ketika dia milih untuk jadi kuasa hukum saya atau dia milih karena ketidaksepakatan atau seperti apa, itu hak masing-masing. Tapi sekali lagi saya pun mengucapkan terima kasih banyak untuk orang baik, untuk para kuasa hukum yang sempat mendukung saya. Apapun itu kalian orang baik yang mensupport saya di awal. Cukup. Oke. bikin donasi yang baru lagi dan itu makanya sudah terkumpul lumayan banyak dan akan digunakan untuk ke Singapura dalam waktu dekat. Sempat beredar kabar juga katanya sudah tidak membutuhkan donasi yang dulu. Oh udah nggak butuh. Oh jadi nggak butuh. Oh ya, kalau itu tanggapannya ya alhamdulillah ya, sudah banyak yang bantu, karena selama ini pun dari kemarin kita melihat Pak KM ya Mbak udah banyak membantu, terus Pak AL juga dalam pengobatannya menyediakan fasilitas rumah sakit juga sudah membantu. Tergantung orang yang mau dibantu apa enggak sih, poinnya itu dari awal. Cukup. Ini udah Cukup. Oke, makasih Teh.